Selamat datang kembali di channel seputar hero. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas Hyuga Khan. Hyuga sendiri adalah dewa yang sangat-sangat kuat dan penguasa asli Apokolips dalam waktu yang sangat lama. Hyuga juga sangat berambisi untuk mengungkap misteri The Source yang Hyuga sendiri tidak tahu apa bahaya dari The Source. Makanya dari itu, ambisinya terhadap The Source malah menyebabkan kejatuhannya. Hyuga sendiri di timeline dunia Prime adalah ayah dari Uxas dan juga Izaya, yang nantinya Uxas dan Izaya ini menjadi pemimpin di planet mereka masing-masing. Uxas di planet Apokolips seperti ayahnya, sementara Izaya di Neo Genesis. Zonus aka Hyuga Khan, dia juga adalah patriarkis jahat dan juga penyebar rasa takut kepada makhluk yang dia taklukkan. Jadi bagaimana asal-usul karakter Hyuga Khan ini? Simak video ini baik-baik. Zonus yang kita bahas kali ini berlatar di timeline dunia baru. Hyuga Khan adalah mantan patriark Apokolips dan penguasa pertama di Apokolips. Dia juga memiliki seorang kekasih bernama Hegra dan memiliki dua anak yaitu Uxas dan Drax jika di timeline dunia baru. Meskipun Apokolips ada kerajaan paling kuat di alam semesta dan Hyuga sendiri adalah salah satu makhluk paling kuat yang pernah ada di zamannya dan juga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena Hyuga adalah makhluk yang pengen banget tidak terkalahkan dan tidak pernah puas akan kekuatannya, dia terus mencari kekuatan yang benar-benar mutlak. Hyuga kemudian memiliki misi untuk menyerap semua kekuatan The Source. Meskipun Izaya sudah memperingati dia, Hyuga terus berusaha untuk menembus penghalang Source Wall, tetapi gagal karena penghalang itu terlalu kuat bahkan untuk kekuatannya. Karena keangkuhannya, Hyuga Khan terperangkap di Source Wall dan menjadi salah satu Celestial Promethean. Celestial Promethean sebutan untuk makhluk yang berusaha menghancurkan Source Wall. Hyuga kemudian terperangkap di galaksi Promethean sebagai tawanan yang tidak berdaya selama yang tak terhitung jumlahnya berapa tahun. Istri Hyuga Khan, Hegra, kemudian meninggal karena tipu daya Uxas anaknya sendiri. Uxas naik tahta dan mengadopsi nama yang sering kita sebut sebagai Darkseid. Setelah ribuan tahun berusaha, Hyuga Khan akhirnya memutuskan ikatannya dan terbebas dari penjaranya. Karena dalam kondisi lemah, dia mengonsumsi planet terdekat yaitu planet Velos dan planet-planet lainnya yang tak terhitung jumlahnya untuk memulihkan kekuatannya. Kembalinya eksistensi Hyuga Khan ke kehidupan merupakan ancaman yang lebih besar bagi semua makhluk hidup daripada Darkseid. Bahkan keberadaan Hyuga Khan yang jauh dari planet Apokolips masih terasa keberadaannya oleh para penduduk Apokolips termasuk Darkseid. Bangkitnya Hyuga Khan juga meneror ketakutan pada makhluk hidup termasuk anaknya sendiri yaitu Darkseid. Ketika Hyuga Khan menjadi sangat kuat karena menguras beberapa sumber kehidupan, Hyuga Khan kemudian datang ke Apokolips. Darkseid yang pemberani pun di hadapan Hyuga Khan adalah sebatas makhluk biasa yang tak berdaya. Darkseid yang mencoba ingin melarikan diri namun dihadang oleh kekuatan telekinesis milik Hyuga Khan. Lalu dengan sinis, Hyuga Khan bertanya kepada Darkseid apakah dia akan memeluk ayahnya atau akan menciumnya. Hyuga Khan kemudian merebut kembali kekuasaannya atas Apokolips, membuat hidup penduduknya 2 kali lebih keras. The Saat pun berjanji kesetiaannya kepada Hyuga Khan. The Saat sampai mengatakan kepadanya bahwa selama jadi pelayan Darkseid adalah sebuah kebohongan. Hyuga Khan kemudian mengetahui bahwa The Saat dan Darkseid telah meracuni istri tercintanya Hegra dan mengetahui bahwa sifat dari The Saat adalah pecundang. Hyuga Khan kemudian menghanguskan The Saat dengan kekuatannya. Karena sudah tidak memiliki tujuan hidup selain mengungkapkan misteri The Source, Hyuga Khan membuat bom tup dan dia akan melanjutkan pencariannya untuk menemukan sifat dari The Source. Sementara Gideon, Jenderal Neo Genesis, terus menantang Izaya agar dia mengambil alih Apokolips karena dia merasa di Apokolips sekarang sunyi karena Darkseid dan Orion tidak ada dan juga Black Racer sibuk mengambil nyawa. Gideon tidak peduli jumlah korbannya, lalu Gideon melancarkan invasi ke Apokolips. Namun Hyuga Khan turun tangan langsung dan menghancurkan tentara Neo Genesis dengan mudah dan membunuh Gideon. Hyuga Khan sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Source Wall, di mana Izaya mencoba menghentikannya dengan memperingatinya sekali lagi tentang batas kekuatan Hyuga Khan yang tak sebanding dengan Source Wall. Dan seperti sebelumnya, Hyuga Khan mengabaikan peringatan Izaya.
lalu juga mengubah tubuhnya menjadi energi besar sehingga dia bisa memasuki The Source dan merasakan kekuatan yang jauh-jauh lebih kuat dari sebelumnya. Upaya keduanya tidak lebih berhasil daripada yang pertama, karena tidak bisa menahan kekuatan The Source. Dia sekali lagi dipenjara di galaksi Promethean dan semuanya kembali ke semula. Sementara di cerita timeline di dunia Prime, Yuga kan diceritakan menjadi ras Old Gods yang terakhir, yang mencoba menghidupkan kembali para Old Gods yang dibunuh oleh Uxas. Yuga kan memutuskan untuk melenyapkan para New Gods, tetapi anak-anaknya justru bergabung dengan Uxas untuk melawannya dan akhirnya dibunuh oleh Uxas pada saat Yuga akan membunuh Izaya. Seperti yang dikatakan saya sebelumnya, Izaya di timeline dunia Prime ini adalah saudara laki-laki dari Uxas. Jiwa Yuga kan lalu pergi ke The Source, yang dimana setiap para Old Gods ataupun New Gods ketika mati, jiwa mereka akan kembali ke The Source. Pada saat Darkseid tewas di tangan anti-monitor di event Darkseid War, itu menyebabkan terganggunya ikatan antara Shazam dan kekuatan dewanya. Kalian bisa tonton video ini untuk mengetahui ceritanya lebih lanjut. Karena putus asa, The Wizard menyambungkan ikatan kekuatan Shazam para dewa Old Gods yang baru, yang secara tidak sengaja melepaskan Yuga Khan dari penjara Promethean. Yuga Khan kemudian mencari The Wizard untuk menyalurkan kekuatan Shazam ke dirinya sendiri untuk menghancurkan semua ciptaan. Tetapi akhirnya dikalahkan dengan mudah oleh Shazam God of Gods. Shazam mengagalkan rencananya dan sekali lagi Yuga Khan dipenjara untuk selamanya di galaksi Promethean. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat Yuga Khan, dia memiliki satu titik kekuatan anti-life equation serta memiliki akses untuk langsung memanipulasi The Source. Yuga Khan juga memiliki kekuatan telepati dan juga membaca pikiran, di mana dia menguras pengetahuan dari Izaya dan juga membaca pikirannya secara menyeluruh. Yuga juga mampu mengalahkan Dexamite dengan mudah, di mana Dexamite ini adalah salah satu karakter yang sangat kuat. Bahkan Yuga Khan bisa menghapus eksistensi seseorang selamanya, seperti dia menghapus The Saat secara permanen, di mana Darkseid tidak bisa membangkitkannya kembali. Yuga Khan juga bisa menurunkan kekuatan New Gods dengan memutuskan koneksi mereka dari The Source. Karena kekuatan yang memungkinkan dia memanipulasi The Source, dia bisa memblokir kekuatan Omega Beam dari Darkseid dengan mudah. Juga bisa menghancurkan planet hanya dengan pijakannya. Saat dia memiliki kekuatan dari The Source, dia bahkan lebih kuat dari multiverse itu sendiri. Bahkan saat Yuga Khan berada di kekuatan lemahnya, dia mungkin bisa menandingi kekuatan Skyfeather. Dan karena Yuga Khan juga seorang dewa dari planet Apocalypse, yang dimana Apocalypse terletak di Spear of the God, yang berarti bahwa bentuk asli dari Yuga Khan berada di luar multiverse. Karena kalau kita melihat di DC Multiverse Map, kalian bisa melihat di sini bahwa Spear of the God berada di luar multiverse. Seperti yang sudah saya sebutkan, dia bisa memanipulasi The Source yang merupakan sumber energi tak terbatas yang digunakan untuk membuat multiverse. Selain itu, dia juga adalah salah satu makhluk yang pernah meninggalkan atau keluar dari Source Wall karena kekuatannya sendiri. Jadi bagaimana dengan karakter yang satu ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini, atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jika kalian suka channel ini atau video ini, boleh subscribe atau like. Tidak juga tidak apa-apa, tapi terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Saya Seputar Hero, pamit, bye.